Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum min ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira. Sesiapa sahaja yang hidup selepasku, niscaya dia akan menyaksi, melihat, mengalami ikhtilaf yang banyak, perbezaan yang beragam. Walaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Adalah kamu sentiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifahku selepasku. Addu alaiha binawajid. Gigit oleh kamu. Hanya pegang betul-betul oleh kamu akan sunnah peninggalanku dengan gigi geraham kamu. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu daripada mereka hamba-hamba-Mu yang sedia mau mendengar perkataan, ucapan, bimbingan, ajaran, lalu mengikuti yang terbaik daripadanya. Orang-orang itulah, kata Allah, mereka yang Allah beri petunjuk, dan orang-orang itulah yang dikategorikan sebagai ulul albab. Doakan mudah-mudahan semuanya berhasil afiat, diberi kesejahteraan oleh Allah zahir dan batin, jasmani dan rohani. Pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian hadis kita, masih berkaitan dengan masawihul akhlak. Hadis yang bicara tentang akhlak yang buruk, sifat-sifat yang madmumah. Dan hadis terakhir yang kita pelajari pada siri lepas, yakni hadis yang ke 1516, berkaitan dengan larangan berburuk sangka. Lebih-lebih lagi kepada orang yang baik,
walaupun baik dari segi zahirnya, kita tidak dibenarkan untuk berburuk sangka atas kebaikannya, walaupun kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ingat, sanan daripada ulama-ulama silam, termasuklah pesanan Umar bin Khattab, amilun nas bima yuzhirunahu lakum wallahu yatawalla ma fi sudurihim. Bergaulah kamu dengan orang lain, perlakukan olehmu akan orang lain berpandukan berdasarkan apa yang mereka perlihatkan kepada kita. Jika orang itu ucapannya baik pada kita, yang kita lihat dan kita dengar, bila sikap dia baik kepada kita, yang kita lihat, yang kita dengar, sudahlah, perlakukan ia baik sebagaimana dia telah memperlakukan kita baik. Bagaimana jika dia punya niat yang tidak baik dengan kebaikan yang dilakukan? Bagaimana jika ia menyimpan niat yang buruk? Di sebalik sikap baik yang ditunjukkan pada kita, Umar kata, wallahu yatawalla ma fi suduri. Allah lah yang akan menghisap, mengatasi, menguasai apa yang dalam hati mereka. Saya fikir panduan yang diberikan oleh Umar bin Khattab, dan ia juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, dahulu pada masa Nabi SAW masih hidup, kita bergaul kepada orang lain, itu berdasarkan wahyu. Orang itu baik, tapi rupanya tidak baik, kita tahu dia tidak baik karena wahyu beritahu. Itu pada zaman Nabi. Sekarang wahyu sudah terputus. Baginda sudah wafat. Bagaimana sikap kita sekarang? Kita tidak mungkin mengetahui niat orang yang berbuat baik pada kita. Adakah kita mesti suudzon sedangkan orang itu sudah menunjukkan kebaikan? Oh, Umar kata, wa innama na'khudhukumul an bima zahara lana min a'malikum. Kami akan memperlakukan kamu semua berdasarkan apa yang kamu semua perlihatkan kepada kami. Faman azhara lana khairan amanahu wa karamnahu. Siapa saja di antara kamu yang memperlihatkan kebaikan kepada kami dari segi zahir, ya, kami akan percaya dia. Kami akan merasa aman berkawan dengannya. Kami akan dekat dengan dia. Walaisa lana min sariratihi syai'. Kami tak ada kemampuan sikit pun untuk mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Sebaliknya Allahu yuhasibu fisal. Kami serahkan saja pada Allah. Biar Allah sendiri yang akan menghisapnya. Allah sendiri yang akan membuat perhitungan dengannya. Sebab kita tidak mungkin menghukum, menilai seseorang tentang apa yang kita tidak ketahui darinya.
Sebenarnya faman ashara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu. Sesiapa yang menampakkan keburukan kepada kami, itu yang kami lihat, itu yang kami dengar, itu yang kami lihat dari perbuatannya, itu yang kami dengar dari ucapannya, ya sudah, lam na'manhu, kami tak akan percaya dia lah. Kami tak terasa selesa lah bergaul dengannya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun mungkin dia kata dia itu buruk saja, nampak aja jahat, nampak aja kasar, nampak saja orang yang tak ada empati pada diri awak, tapi hatinya baik. Dari mana kita tahu? Umar pun kata, kita hanya memadukan yang zahir. Itulah kadang-kadang kita mengatakan, dia itu nampaknya tak baik. Nampaknya tak baik, tapi hatinya baik. Yang dia itu baik, tapi hatinya baik. Kenapa kita mengurusi hati seseorang? Umar bin Khattab, manusia yang ditakuti oleh syaitan, seorang sahabat Nabi yang diberitahukan sebagai ahli surga semasa hidupnya. Itu pun, itu urusan Allah. Kami tak mau tahu. Sehingga kami tidak boleh suudzon kepada orang yang dari segi zahirnya baik. Sudah, kita perlukan baik. Itu dia. Walau bagaimanapun, jamaah sekalian, Umar juga mengingatkan kita, ittaqu mawadi'al tuhmah. Berwaspadalah kamu akan kedudukan tomah. Apa kata Umar? Ini penting juga, saya ingin tambahkan sedikit. Umar pernah berkata begini, ini saya kutip dari kitab tafsir Ad-Dur al-Mantur, di tafsir bil Ma'thur yang dikarang oleh Imam Suyuti. Ini termasuk aqwalus sahabah, ucapan Umar, man arrada nafsahu lituhmah fala yalumanna man asa'ad dhanna bih. Saya ulangi, ini ucapan Umar. Boleh lihat dalam kitab tafsir Ad-Dur al-Mantur bi tafsir bil Ma'thur karangan Al-Imam Suyuti rahimahullah. Kata Umar, man arrada nafsahu, sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan yang memperlihatkan dirinya, yang memberikan mesej kepada orang lain melalui ucapannya atau tindakannya, sehingga orang lain menilai dirinya seperti apa sesuai dengan perbuatannya. Sesiapa yang melakukan satu tindakan lituhmah, yang menyebabkan orang lain curiga, fala yalumanna man asa'ad bih, maka jangan sekali-kali menyalahkan orang lain yang berprasangka buruk kepadanya. Apa maksudnya? Bahasa mudah begini. Bila kita, jemaah sekalian, minta maaf, meletakkan diri kita, menempatkan diri kita, memposisikan diri kita, sama ada dengan perbuatan atau ucapan, yang dengan posisi yang kita berada di situ boleh menimbulkan tohmah, sangkaan tak baik pada diri kita. Jangan salahkan orang itu jika dia berperangai buruk. Contoh kecil. Katakanlah ada orang nampak, kita tidak buat apa-apa. Kita tahu kita tidak buat apa-apa, tak buat maksiat, tak buat apa. Tapi tak macam mana. Kita diberi dengan selamba, mungkin minum apa kan,
Di tempat yang kawasan itu dikenal sebagai kawasan hitam, umpamanya. Minta maaf ya kata kawasan hitam lah. Sekarang sudah tidak ada ya di Kuala Lumpur. Dulu terkenal ya. Dulu terkenal, sekarang sudah cantik lah, jadi kawasan yang aman lah. Dulu juga kawasan lorong Haji Taib kan, Allahu Akbar bilillah, subhanallah, astagfirullah. Lorong Haji Taib dah, wah, masya Allah. Kan, sekarang alhamdulillah. Katakanlah ketika lorong itu masih ada dan dikenal sebagai kawasan hitam, tak macam mana kita boleh tidur di situ, katalah. Malam hari kita minum, walaupun kita mungkin hanya minum, kita tak melakukan perbuatan yang dilarang Allah, kita minum karena haus, minum situ. Ada orang nampak, kenal pula. Lalu orang pikir, apa pula si kawan yang ada di sini? Seorang-seorang pula tuh. Jangan-jangan. Nah, kawan kan sudah ada tomah, kan sudah tomah. Sudah timbul suudzon. Umar kata, jangan salahkan dia jika ia berburuk sangka pada kita. Karena kita sendiri telah memposisikan diri kita, telah meletakkan diri kita dalam satu keadaan yang memang membuka ruang untuk orang lain bersuudzon. Kita sendiri memang suudzon dilarang. Orang yang jadi mangsa suudzon ya teraniaya. Orang yang jadi mangsa suudzon teraniaya hakikatnya. Tapi jika dia sendiri telah memposisikan dirinya dalam satu keadaan sama ada melalui perbuatan atau ucapan yang dengannya menimbulkan dosa, itu bahaya. Mungkin kalau dulu makan di situ pun tak apalah, ramai-ramai, tapi mungkin apa? Oh, dengan pegawai penguat kuasa umpamanya, orang tak akan sebutan, oh rupanya dia itu yang itu itu. Mungkin dia nak buat operasi. Tak apa, ini seorang-seorang. Dia mah berkawan katakan dengan apalah umpamanya. Ya, orang yang mungkin tak begitu baik dalam pandangan masyarakat. Lalu kita berkawan dengannya. Orang lain tak tahu, apa saluran ini kawan ini. Dia itu kan seorang ini. Dia itu seorang yang nampaknya tak begitu jelas itu. Tak begitu jelas tentang wa dan rianya. Sehingga disebut waria. Disebut waria. Wa itu wanita, ria itu pria. Jadi wanita pria. Karena tak jelas wanita atau pria dia. Disebut waria. Niat kita baik. Niat kita mungkin nak mengajak dia. Tapi ketika masyarakat belum tahu, siapa yang tidak tahu akan niat kita yang baik itu. Tiba-tiba kita berjalan berduaan, berdati pasangan, kemudian tengok, apa hanya kawan berkawan dengan dia? Ada apa-apa? Itulah kata Umar. Jangan salahkan orang yang bersuudzon kepada kita jika kita sendiri mendedahkan diri kita dalam satu keadaan, suasana, position yang memang tidak mungkin kita mengelak daripada buruk sangka orang. Pesan Umar. Sehingga dalam ini jamaah sekalian, ada dua kewajiban yang berbeza antara orang yang melakukan perbuatan dan orang yang melihat orang lain melakukan perbuatan. Ada dua kewajiban yang berbeza antara orang yang melakukan suatu perbuatan dengan orang lain yang melihat orang lain melakukan perbuatan. Masing-masing punya kewajiban yang berbeza. Apa maksudnya? Kewajiban orang yang melihat, kata kita, melihat orang lain sedang melakukan sesuatu perbuatan, sedang berada di satu tempat lah. Kita yang melihat, kawan jadi objek, kita subjeknya.
melakukan suatu perbuatan adalah berbaik sangka. Itu kewajiban kita. Berbaik sangka kepada orang yang kita kenal sebagai orang yang baik. Dia itu orang yang baik. Dia itu orang mengerti. Dia itu bagus cara beragama dia. Walaupun sekarang nampaknya buat seperti itu, cakap macam itu, ya mungkin ada maksud lain lah, ada tujuan lain. Ada tujuan lain. Kami dapat memahamilah jika dia bercakap begitu. Mungkin tersilap atau mungkin memang sepatutnya ia mesti bercakap seperti itu. Saya tak boleh suudon. Itu kita yang melihat itu kewajiban kita. Jangan buruk sangka pada orang yang baik, yang terkenal baik. Kita. Sementara kewajiban orang yang melakukan perbuatan, jika kita jadi objek, bukan jadi subjek, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain yang melihat kita berburuk sangka. Itu tadi. Bila kita sedang melakukan perbuatan, jangan buat kerja, jangan buat perbuatan, jangan berada di satu tempat yang memungkinkan orang lain nanti akan buruk sangka. Itu maksud ucapan Umar. Karena ini termasuk dosa besar. Karena ini termasuk dosa besar. Jika hal ini dilanggar, ya, maka jangan salahkan orang yang berburuk sangka. Ya, sebelum tadi sengaja dia minum kopi. Minum kopi itu halal. Duit yang untuk memberi halal. Tapi minum kopi di kedai, yang kedai itu pula ya di kawasan yang hitam, di kawasan hitam tadi. Ya, jangan salahkan orang lah bila ada orang melihat kita lalu berprasangka buruk kepada kita. Tapi kalau kita sudah berbaik, ada orang buat baik, terkenal baik, kita tidak boleh buruk sangka. Bila kita buruk sangka, kita berdosa dan orang itu teraniaya. Sebaliknya kita bila menjadi objek dilihat, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan, membuka ruang bagi orang lain untuk buruk sangka. Oh ya. Baik, jemaah sekalian, sekarang mari kita baca hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-1517. 1517 dalam terjemahan ataupun hadis yang ke 1404 kalau dalam Syarah Subulus Salamnya, syarahnya yakni Subulus Salam, hadis yang ke 1404. Hadisnya berbunyi an Ma'qil bin Yasar, daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yastar'illah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Hadis disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamut yauma yamutu wa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Hadis ini sebenarnya agak panjang. Hadis lengkapnya begini ya.
daripada Aqil bin Yasar. Ada Ubaidillah bin Ziyad Aqil bin Yasar. Suatu hari Aqil bin Yasar ini didatangi sahabatnya. Datang, ya, jumpalah. Sahabat yang menemui Aqil bin Yasar ini namanya Abdullah bin Ziyad. Fi maradi, ketika Aqil bin Yasar sedang sakit yang menyebabkan kematiannya. Aqil bin Yasar sedang sakit yang menyebabkan kematiannya. Masa sakit itulah disiarah, dilawat, ditengok, dijenguk oleh sahabatnya. Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Sahabat ni pelik ya Mas Yan. Walaupun dia sedang sakit dan ada kawan melihat, melawatnya, dia tidak bicara tentang sakitnya, sakit apa, dah berapa lama, buat macam mana awak sakit. Lain kali hati-hati tau. Ni orang sakit, orang ziarah orang sakit, yang sakit malah dimarahi pula. Awak sakit apa? Saya sakit ini, sejak bila, sejak sekian lama. Macam mana rasa, apa berubat macam mana? Macam mana awak boleh sakit? Ya sakit tak tahulah. Itu lain kali hati-hati. Jangan sembarangan makan. Baru dia marah. Setiap orang ziarah, dia tak kata marah. Mari nasihati yang sakit dia lah. Apa pula dia ziarah? Malah menyalahkan sulah. Lain kali hati-hati. Itulah keadaan macam ni. Macam mana susah macam ni. Itu orang sekarang. Sahabat lain. Sahabat sakit, sahabat yang lain melawatnya. Apa kata Aqil masa itu? Wahai Ubaidillah bin Ziyad, inni muhaddisuka hadisan samituhu min Rasulullah SAW. Aku ni sedang sakit. Dan sakitku itu nampaknya makin tambah, makin parah. Dan bila sakitku tidak akan sembuh tapi makin parah, ya tentulah ujung-ujungnya mati. Sementara aku masih hidup, walaupun tidak sehat, yang mungkin tak lama lagi aku akan menemui ajalku. Aku nak beritahu kamu satu hadis yang aku dengar sendiri daripada Rasulullah. Masya Allah. Orang yang sakit sempat menyampaikan hadis daripada Nabi kepada yang melawatnya. Rupanya tawasau bil haq ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal masa. Tak kira siapa. Aqil tahu sebuah hadis yang sangat penting. Maka ia merasa wajib menyampaikan kepada sahabatnya. Walaupun dia sedang sakit, sahabatnya sehat. Mungkin bagi kita, ini macam mana ni? Ini tempat sakit, kata di hospital. Ini macam mana kita pergi hospital nak cerita tentang penyakit apa supaya kita boleh. Yang si sakit pula malah bagi kuliah. Yang sakit malah bagi usrah kepada yang melawatnya. Ya, itulah sahabat. Semuanya hanya ingin apa yang dilakukan, hanya ingin menambahkan bekalan. Sebab bagi dia, sakit itu ujian dunia. Sakit itu musibah dunia. Tidak kenal agama, sehingga banyak melakukan kesalahan, yang salah dilanggar, yang perintah ditinggal, itu musibah agama. Jahil agama, itu kesannya lebih dahsyat daripada sakit. Sakit paling tinggi mati. Dan orang mati karena sakit tidak berdosa. Tapi kalau jahil agama, apalagi jahil tentang benda yang haram sehingga dilanggarnya,
jahil tentang benda yang wajib sehingga tak dilakukannya, kan neraka tempatnya. Jadi bagi makil, tak apalah, you jangan risau tentang penyakit aku. Seakan-akan, kau jangan risau tentang penyakit aku lah. Semua orang sehat, sakitnya itu dunia lah. Paling tinggi, sakit aku ya nikmati. Tapi aku merasa perlu memberitahu kamu. Ada yang sangat penting. Yang aku dengar sendiri pada Rasulullah. Lalu Makil bin Yasar baca hadis ini. Ma min abdin yasta'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa ghasri adi illa harramallahu alal jannah. Terjemahannya, tidak ada seorang hamba pun yang Allah beri dia kuasa memimpin, mengurus urusan rakyat, orang ramai. Wa ghasun yamutu, ia mati. Yauma yamutu wa ghasun adi. Semasa ia mati, ia sedang menipu rakyatnya. Curang, tidak jujur. Ila harramallahu alaihi jannah. Melainkan pasti Allah haramkan atasnya surga. Coba. Berat tak berat? Bagi si Makil, sakitku tadi masalah, aku boleh mati bila-bila mati. Kalau tidak mati kerana penyakit, ya mati kerana yang lain. Tapi ini coba, saya ingatkan kamu, tidak ada manusia yang Allah bagi kuasa memerintah, mengurus, mentadbir urusan orang ramai. Rakyatlah. Kemudian mati. Semasa mati itu, dia sedang menipu rakyat dia. Sebagai pemimpin, menipu rakyat dia. Curang itu apa sajalah. Ghos itu maknanya curang. Apa akibatnya? Allah haramkan baginya surga. Astagfirullahaladzim. Mana yang lebih menakutkan? Mati karena penyakit yang dideritanya, atau mati kemudian haram masuk surga? Makil bin Yasar mati di akhirat haram masuk surga, itu lebih menakutkan. Lebih menakutkan, lebih serius, lebih penting, lebih kamu ambil berat. Wahai Ubaidillah, bagi nasihat kepada sahabatnya, wahai Ubaidillah bin Ziyad, kamu ambil berat daripada penyakit yang orang diberi kuasa memerintah, memimpin urusan orang ramai. Kemudian ia curang, dia tidak berlaku adil, menipu. Semasa mati dia belum sempat bertaubat. Kalau dia kezaliman dikatakan merampas hak rakyatnya, semasa mati belum memulangkan apa yang di hak rakyat. Kalau semasa memimpin ia menyusahkan rakyat orang yang dipimpin, dia belum menggembirakan. Dahulu menyusahkan, ya taubatnya kena dikembirakan, disenangkanlah rakyat itu. Haram masuk surga. Subhanallah. Ya mas sekalian. Di dalam matan yang lain bunyinya berbeza sedikit. Ma min amirin yali amral muslimin tsumma la yashhadu lahum wa yansah illa lam yadkhil ma'hum jannah. Mana-mana amir yang mengurusi urusan orang ramai, orang muslim, lalu ia tidak bersungguh-sungguh, tidak jujur, ya mereka diharamkan masuk surga. Baik, yastar'ihi, istara'a yastar'i dalam ayat dalam matan tadi, ayyufawidu ilaihi ri'ayatuha. Allah serahkan kepadanya kuasa wewenang mengurus, mentadbir
Urusan kita, kita serahkan pada orang itu. Saya lantik awak jadi ketua kami. Jadi pemimpin kami. Kami pilih awak. Dan kerana kami pilih awak, mana kami serahkan pada awak. Segala urusan kami, baik buruknya di tangan awak. Kami ingin senang, kami tak mau susah. Tolong pastikan itu. Kami mau cukup makan, minum, pembelajaran kesihatan. Tolong. Kami mau pekerjaan, kami mau pendapatan. Tolong uruskan. Dengan Mestari. Dan orang itu, ya saya bersedia. Saya sanggup, saya terima amanah ini. Rakyat maknanya, ya rakyat lah kalau bahasa Melayu-nya. Orang ramai. Orang ramai. Ghash. Ghashun ay kha'in la yakum as-salihin. Khianat. Tidak melaksanakan apa yang sepatutnya dilakukan. Tidak melakukan apa yang membawa kebaikan bagi rakyatnya. Harrama al-jannah, ya jelaslah Allah haramkan yang surga. Jamaah sekalian, sebelum kita jelaskan hadis ini, ada satu kaidah fikhiyah yang telah disepakati oleh ulama-ulama silam. Kaidah fikhiyah itu bunyinya begini. At-tasarrufu 'ala ar-ra'iyah, atau dalam kaidah lain, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruful imami 'ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Polisi seorang pemimpin, program, peraturan, apa sajalah yang dibuat oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya, itu mesti manutun bil maslahah. Hendaklah berorientasi kemaslahatan. Kemaslahatan yang dipimpin. Bermakna seorang pemimpin tidak boleh buat peraturan, buat polisi, buat kerja untuk keuntungan pribadi dengan menyusahkan rakyatnya. Haram masuk surga. Haram. Seorang pemimpin jadi amanah pada orang ramai, menjaga kemaslahatan orang ramai. Tapi tindakannya, peraturannya, polisinya bukan memberi manfaat kepada yang dipimpin, tapi hanya memberi manfaat, keuntungan kepada pribadi dan ke orang-orang dekatnya. Ya, sekalian. Seakan-akan Nabi bersabda baru malam tadi, bila kita melihat keadaan dunia hari ini. Bila kita perhatikan keadaan dunia hari ini, termasuk di negara Islam tentunya lah, yang majoriti Muslim. Seakan Nabi baru mengingatkan malam tadi, walahan Nabi telah memperingatkan 1400 tahun lebih yang lalu. Betapa masih signifikannya nasihat Nabi. Ingatan yang keras kepada orang yang diberi amanah memimpin. Manzilatul imam minar ra'iyah, manzilatul wali minal yatim. Kedudukan seorang pemimpin terhadap yang dipimpin itu itu seperti sama dengan kedudukan wali penjaga terhadap anak yatim. Maaf, jatuh nih kucing. Kucing depan saya menolak nih. Saya ulangi. Kedudukan pemimpin bagi rakyat terhadap rakyat itu sama seperti mana kedudukan wali penjaga terhadap anak yatim. Kritikal tak kritikal?
Pertanyaannya, apabila kita sebagai penjaga anak yatim, jawatan kita sebagai pengurus penjaga anak yatim, itu jawatan tasyrif atau taklif? Jawatan itu jawatan tanggung jawab atau jawatan kesempatan? Jangan, oh, alhamdulillah saya menjadi pengurus harta anak yatim. Ini peluang bagi saya untuk memperkaya diri. Jawatan bukan tasyrif, jawatan itu taklif. Tanggung jawab. Besar tanggung jawabnya, tapi juga besar pahalanya bila amanah. Sebaliknya, besar juga siksanya bila khianat. Bahkan ikut hadis Nabi, haram masuk surga. Menipu rakyat, seorang pemimpin menipu rakyat, seorang ketua menipu anak buahnya, itu haram masuk surga. Wa'iyadzubillah. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yang sekalian, manutun bil maslahah, mesti berorientasikan kemaslahatan orang ramai. Agak-agak kalau aku buat peraturan ini memberi manfaat atau tidak. Agak-agak kalau tindakan ini memberi kebaikan atau pada orang ramai. Yang difikir yakni kemaslahatan umat, bukan keuntungan, kebahagiaan, kepuasan diri, bukan. Beratnya mas sekalian, sangat berat. La syakka anna ghissar ra'i li ra'iyah min akhtari anwa'il ghish. Ma'dhamiha dararan 'alal ummah. Wa nastati'u an nusammiya al-ghissus siyasi. Ini dalam bahasa modernnya. Tidak syak lagi bahwa kecurangan seorang pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya itu adalah termasuk curang penipuan yang terdahsyat, paling dahsyat, paling besar madaratnya. Karena nanti yang jadi korban bukan seorang dua. Seorang peniaga aja mas sekalian, curang dalam peniagaan, curang dalam timbangan, yang jadi mangsa pembelinya. Kalau hari itu pembelinya katakanlah 5 orang yang jadi mangsa. 5 orang yang jadi mangsa. Dosakah? Dosa. Tapi mangsanya hanya 5 orang, karena yang kena tipu 5 orang. Itu jika yang ghasyun, yang curang itu seorang peniaga. Sekarang coba, bila yang curang, yang tipu, itu orang yang ada kuasa. Pemimpin. Dan yang dipimpin ribuan jutaan. Tengok masalahnya. Seorang pencuri kampung. Dosa. Yang jadi mangsa, yang kena curi. Kenapa? Karena yang jadi mangsanya kehilangan ayam. Karena dia mencuri ayam. Yang jadi mangsa, ya kehilangan apa? Pisang. Pokok pisang. Karena yang dicuri pisang. Seorang. Yang jadi mangsa seorang, yang rugi seorang, dan dia kehilangan ayam atau kambingnya. Maklum, hanya pencuri kampung. Tapi minta maaf, selagi minta maaf. Coba katakanlah kalau yang mencuri itu pemimpin. Yang ada kuasa. Dan makin besar kuasanya. Berapa orang yang dirugikan? Jika seseorang di akhirat tertahan langkahnya untuk masuk surga, dikurangi pahalanya karena ada orang yang menuntut, ya Allah, ini orang nih dahulu pernah menghina saya, dahulu telah mengejek dan menjatuhkan harga diri saya. Hingga mati dia tidak minta ampun, minta maaf pada saya, ya Allah. Aku minta, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, keadilan.
Betul, kamu dahulu menolong. Iya, ya Allah. Masa itu tak ada harta, tak ada apalah, tak ada makanan. Okey, sebagai keadilan, Allah ambil pahala orang ini, diberikan kepada yang jadi mangsanya. Itu seorang. 2 orang menuntut, ambil lagi pahalanya. 3 orang, kurang lagi. Pahala sudah habis, sedangkan yang menuntut bela masih ada. Bagaimana Allah mengadili? Nabi kata, orang yang dianiaya itu, yang teraniaya, diambil oleh Allah dosa dan keburukannya, lalu diberikan pada dia. Orang ini sudah mulai berkira masuk surga pada mulanya. Karena pahalanya banyak. Tapi tiba pahalanya kurang. Dia habis, dosanya malah bertambah. Tumat turiha finnar, lalu digumban dalam neraka. Tengok tuh, dosa sosial namanya. Itu dosa sosial. Menzalimi, mungkin boleh dikira dengan jari, mungkin 10 orang. Mungkin 100 orang. 100 orang yang jadi bangsa pun mungkin boleh menghabiskan pahala ibadahnya. Kalau 200 orang, bukan sekadar menghabiskan pahalanya, tak cukup untuk menebusnya, malah menambahkan dosanya. Sekarang bagaimana kalau yang ditipu, yang dizalimi, dengan ketidakadilannya, dengan kebohongannya, dengan curang ini, jutaan orang. Jelas-jelas Nabi kata, dia bukan muflis lagi, dia terus haramkan masuk surga. Itu beratnya. Nah, dosa-dosa seperti inilah yang kadang-kadang tidak begitu diambil berat. Betul. Jika katalah ada orang Islam, katakanlah wa'iyadzubillah, ada orang Islam, jalan kemudian lalu pijak Allah Al-Quran, sakit, seluruh Islam kan marah, pasti marah karena kitab sucinya dipijak. Walaupun yang pijak itu orang Islam, pasti disuruh, tak tahulah, mungkin demo, mungkin tolong tertangkap, mungkin apalah. Karena orang, ya kita anggap, ya berdosa, salah. Kan menghina. Menghina, ya kita dari segi zahir menghina lah. Quran dipijak. Dan yakin semua orang Islam akan marah. Semua orang Islam akan marah. Dan kita anggap, ya dosa yang sangat berat, ya terpulanglah. Tapi adakah perasaan setiap orang Islam seperti itu? Luahan kemarahannya seperti itu. Bila melihat kecurangan, ketidakadilan, penipuan. Wahal pelakunya. Jelas dalam hadis Nabi, haram masuk surga. Menurut fahaman kita, orang memijak Al-Quran, menghina, yalah berdosa lah. Tapi dari segi dalil, tak adalah Nabi kata siapa yang pijak Al-Quran haram masuk surga. Tidak ada, walaupun kita yakin itu berdosa. Inilah yang kadang bila dosa sosial itu jamaah sekalian, orang kurang ambil berat. Tapi kalau dosa pribadi antara dengan Allah, seorang imam katalah, seorang imam bulan Ramadan tak puasa, lalu diketahui oleh masyarakat yang tak puasa, pecat imam itu. Saya akan dipecat. Tak senonoh kan? Ada ke imam tak puasa bulan Ramadan? Uzur apakah imam tu? Dia itu tak gimana, mana tak ada alasan untuk dia tidak berpuasa. Dan aibnya sangat ketara. Wah imam, apa yang berlaku di negeri kita ini? Pak Imam yang punya contoh orang politik agama, malah contoh tak elok. Imam tertangkap, lelucur jawatan karena tertangkap makan di siang Ramadan. Seakan ini sudah tanda-tanda kiamat. Okey, perbuatan itu salah, betul. Perbuatan itu tak senonoh, betul. Tak terpuji, iya.
Dan setiap orang Islam pasti ada rasa marah, kecewa. Iya betul, kecewa, marah. Pertanyaannya lagi sekali, kita tanya di masing-masing. Adakah sebesar itu juga kemarahan kita, kejengkelan kita, kesedihan kita bila melihat orang Islam melakukan jenayah kemanusiaan, dosa sosial namanya, menipu, berbuat zalim, berbohong terhadap orang ramai, yang kesan akibat kejahatannya bukan hanya pada seorang tapi jamaah sekalian. Hadis ini dipahami secara luas oleh beberapa ulama. Ulama memahami hadal hadis biriwayatihi yadullu ala khataril wilayah wa izami mas'uliyatiha amam Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dari segi periwayatannya, zahirnya menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa mulianya amanah kepemimpinan itu, dan betapa besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu jelas. Dan pensarah hadis mengatakan, hada huwa amun fi kulli mas'uliyati yatawallahal muslim. Ro'iyah ini, kepemimpinan ini bersifat umum bagi setiap siapa saya yang diberi pertanggungjawaban amanah. Sama ada seorang hakim kan juga diberi kepemimpinan, nanti akan menentukan keputusan adil tak adil dalam menjalankan proses peradilan. Al-wazir, menteri, ya, berjabatan tinggi. Al-wakil, ya, mungkin. Pengurusi syarikat itu, syarikat ini, CEO ini, CEO ini, dan sebagainya. Wal mudir, ya. Ketua sekolah, guru besar. Bahkan az-zawj, suami, kan juga diberi kuasa memimpin kepada ahli keluarganya. Sama ada besar atau kecil. Seorang suami sebagai ketua rumah tangga, Allah beri kuasa memimpin kepada orang banyak. Tiba-tiba tidak berlaku adil. Dia curang kepada orang yang di bawah kepemimpinannya, sehingga mereka teraniaya. Besar dosanya, besar dosanya. Ya, seorang suami yang tidak berpuasa berdosa. Dosanya urusan dia dengan Allah. Dosa pribadi namanya. Tapi dia suami lakukan tindakan yang menzalimi, menjahanamkan orang di bawah jagaannya, dosanya lagi besar. Itu dosa sosial. Kan tauhidnya berat kan? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kafa bil mar'i ithman ayu doi aman ya. Cukup besar dosa seseorang bila mengabaikan, mensia-siakan tanggungan terhadap orang yang di bawah jagaannya. Besar. Keperluan rumah tangga tak mampu dicukupinya, dipenuhinya karena kemalasannya bekerja. Dosa besar. Walaupun dia sedang berpuasa Ramadan. Puasa rajin. Sholat tarawih rajin. Sehat walafiat. Tapi malas bekerja sehingga keperluan rumah tangga tak dapat dipenuhi. Kenapa? Karena malas berusaha. Sehingga kewajibannya dilimpahkan
kepada anaknya. Anaknya terpaksa suruh berhenti sekolah, jualan kue tepi jalan. Istrinya sebenarnya disara, diberi nafkah, suruh cari nafkah sendiri bagi memenuhi. Dia malah yang minta disuap, istilahnya. Dosa. Walaupun dia tak pernah miss sembahyang tarawih. Kita memang patut menganggap aib bila orang tak pernah nampak muncul di masjid, apalagi Ramadan. Aib. Tapi kita tidak juga melihat sebagai satu keaiban bila orang tidak berlaku adil perlakuan. Apalagi hingga berperingkatlah mencederakanlah, memukulnya lah, melakukannya lah, menyiram dengan air panah, waliyadzubillah, itu semua sudah tahu lah itu ya. Dan ini bukan dosa kecil jamaah sekalian ya. Berbohong, menipu, menyengsarakan dari orang dari bacaan bukan dosa kecil. Minal kabair. Menipu orang lain. Dan orang lain itu tak ada kena-mengena dengan dia, tak ada hubungan family, tak ada pertanggungjawaban karena tak ada, dia bukan orang lain lah. Itu pun dosa. Wahai yang jadi mangsanya bukan orang yang di bawah jagaannya. Bukan orang yang di bawah tanggungannya. Sekarang bagaimana jika yang ditipu, yang dianiaya ini orang yang di bawah tak pertanggungjawabannya? Allahu Akbar. Sebab itulah Nabi memberi peringatan di dalam kitab Sahih Muslim berkaitan hadis ini. Dalam Sahih Muslim, Kitab Limarah, baginda bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kamu, sebaik-baik orang yang jadi pemimpin bagi kamu. Kalau daerah-daerah lah, kalau negeri-negeri lah, kalau kawasan-kawasan, kalau negara-negara lah. Kalau kita tanya, ya Rasulullah, pemimpin kita yang paling baik itu siapa ya Rasul? Apa kata Nabi? Alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kamu itu yakni pemimpin yang kamu suka mereka. Kamu cinta mereka dan mereka pun suka kamu, cinta kamu. Jadi hubungan kamu dengan dia bukan hanya hubungan saling menguntungkan, bukan hubungan bersyarat, tapi betul-betul hubungan yang diikat atas dasar mahabbah. Mahabbah. Dan kita sudah pelajari tentang mahabbatul Rasul. Mahabbah, cinta. Yang Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Seorang pemimpin, saya tidak sukalah kalau saya dianiaya. Kalau saya pun tak suka kalau saya menganiaya rakyatku. Saya suka jika semua orang mendoakan kebaikan pada aku. Maka aku pun juga hendaklah rajin mendoakan untuk kebaikan rakyatku. Saya suka sebagai pemimpin jika saya sakit, rakyatku melawatku. Maka aku pun mesti juga membuat rakyatku gembira. Sakit, aku mesti lawat dia. Cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Ini pemimpin yang paling baik. Mencintai rakyatnya dan rakyat cinta mereka. Yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin kamu yang paling baik, yang pemimpin yang kamu sentiasa berdoa kebaikan buat mereka. Dalam solat kamu, dalam kesempatan apa saja kamu sentiasa berdoa baik buat mereka. Allah berampun. Lindungilah dia daripada azabmu, ya Allah, tunjukkan jalan yang benar, ya Allah, berkatilah rezekinya, ya Allah, beri kesihatan, ya Allah, terima amal dia. Kita doakan yang baik dan mereka juga mendoakan kita.
Tak putus-putus mendoakan kebaikan kita. Ya Allah, janganlah ada di antara hamba-Mu, ya Allah, yang susah. Sebagaimana aku tak mau susah. Ya Allah, janganlah ada di kalangan rakyatku yang sakit. Sebenarnya diriku tak mau sakit. Tengok, doa mendoakan. Kasih mengasihi. Wasyiraru a'immatikum alladzina tabghudunahum wa yabghudunakum. Sementara seburuk-buruk pemimpin kamu ialah pemimpin yang kamu benci mereka dan mereka pun benci kamu. Jadi hubungan antara pemimpin yang diberi ada hubungan kebencian. Rakyatnya benci dia, muak loh. Ya kan, kamu pun benci. Watal anunahum wa yang anunakum. Pemimpin yang kamu laknat mereka karena pemimpin kamu suka laknat kamu. Wa iyadzubillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Jamaah sekalian, ada satu riwayat yang disebutkan pada Umar bin Khattab. Min riqqati Umar wa syafaqati. Salah satu tanda daripada belas kasihan, rahmat, kasih sayang Umar terhadap rakyatnya. Annahu ista'mala rajulan min Bani Asad ala amalin. Umar ini pernah mempekerjakan, melantik seseorang daripada Bani Asad untuk diberi jawatan. Istakmala itu mana melantik orang bagi jawatan lah, bagi pekerja lah, pegawai ya. Fadakhala liyusallima alaihi, lalu dia masuk menemui Umar karena hendak menyerahkan sesuatu kepada Umar. Fata Umar bi ba'di waladihi faqabbalahu. Mendatangi Umar dengan membawa salah seorang daripada anaknya. Faqabbalahu, Umar pun menciumnya. Umar pun mencium anak si Bani Asad yang Umar nak lantik jadi pegawai inilah. Aku akan bagi kamu jawatan dan nanti kerajaan akan bagi kamu gaji. Wah, seronok lah orang ni. Jumpa Umar untuk menerima watikah lah kalau dalam bahasa sekarang, surat pengangkatan. Sambil membawalah anaknya yang masih kecil, yang mungkin tak ada jaganya. Telah jumpa Umar, Umar terus peluk budak ini, lalu Umar menciumnya. Bani Asad melihat Umar Amirul Mukminin mencium anaknya. Heran dia. Pelik dia. Lalu dia kata, "Atuqabbilu hadha ya Amirul Mukminin?" Amirul Mukminin, engkau mencium anakku ini. Engkau peluk dan kau cium budak ini yang tak ada pun hubungan dengan kamu. Dia belum kenal engkau, dan engkau tak kenal siapa sebelum datangnya. Fawallahi, orang kata, ma qabatu waladan liqat. Demi Allah, wahai Umar. Demi Allah, wahai Umar, aku sebagai ayahnya pun tak pernah menciumnya, sekalipun tak pernah. Sekalipun aku tak pernah. Walaupun dia anakku sendiri. Engkau Amirul Mukminin baru pertama kali melihat anakku kau cium. Bukan dia tak puas hati, dia rasa pelik lah. Faqala Umar, fa'anta, engkau, wallahi bin nasi aqallu rahmah. Kalau engkau tak pernah cium anakmu, walaupun sekali,
ciuman ayah kepada anaknya sebagai tanda kasih sayangnya. Itu tak pernah kamu lakukan kepada anakmu sendiri. Bermakna kamu tidak ada rasa sayang sikit pun kepada anakmu. Sikit pun apa yang tidak ada. Ya sudah, kalau begitu la ta'mal li amalan. Farda. Sekarang aku tak jadi melantik kamu sebagai pegawai kerajaan. Jangan kamu bekerja untuk kami. Kamu tak layak, tak layak. Ulangkan. Surat pelantikan diserahkan balik. Asar ini kan oleh Hanad bin Siri dalam kitab Zuhud. Pernah terbayang dalam pikiran kita, dalam konteks hari ini, seorang Amir Mukminin, seorang ketua negara, nak melantik seorang pegawai kerajaan, orang kampung, surat sudah diberikan, sudah ditandatangani. Setelah nak dilantik, jumpa ketua negara, bawa anak, ketua terus mencium anak itu karena penuh kasih sayang. Bapaknya heran, terkejut. Tuan mencium aku, ayahnya pun tak pernah cium. Umar faham, kalau ayah pun tak pernah cium, maknanya ayah ini tak ada kasih sayang pada anaknya. Kalau pada anaknya pun tak ada kasih sayang, macam mana nanti aku nak lantik orang ini menjadi pegawai, melayan orang ramai. Kalau anak sendiri pun tidak mendapatkan kasih sayang, macam mana orang? Tak boleh, tak jadi. Pelantikan batal. Pernah, kalau berlaku pada zaman hari ini, mungkin kita, si pemimpin tadi dianggap keterlaluan. Mungkin, melampau lah. Biasa itu benda kecil lah. Saya layak. Saya dapat ada double degree. Wow, tunjuk. Saya layak, tanya. Semua orang mengatakan saya ini layak menduduki posisi itu. Tiba-tiba Amir Mukminin presiden menganggap aku tak layak karena aku tak pernah cium anakku. Tak masuk di akal langsung. Ya, pikiran kita lain dengan pikiran sahabat. Logika para sahabat ini sudah sangat dekat dengan logika kenabian. Mereka mengutamakan akhirat oriental. Kita membanggakan dengan syarat-syarat kelayakan duniawi. Bagi Umar, tak. Kamu tak layak jadi pemimpin. Rasa sayang pun tak ada. Sehingga pasti nanti kalau kamu melakukan kerja untuk rakyat kamu, pasti kamu ada kepentingan. Jangan-jangan kamu nanti akan mengutamakan kepentingan dirimu dan sanggup mengorbankan kepentingan rakyat yang kamu nak pimpin. Tak boleh. Kamu tak layak langsung. Subhanallah. Ini Umar, ya mas sekalian. Yang setan pun takut. Orang yang telah diberitahu sebagai ahli surga. Tengok. Jadi rupanya seorang pemimpin bukan semata-mata karena ada kuasa, bangga dengan kekuasaan yang ada di tangan, bukan. Al-waliyu laisa tasallut wa tatawwul 'ala nas wa sabihim awalahu. Pemimpin bukan semata-mata karena dia punya kuasa, bangga dengan kuasa yang besar, yang dengan kuasa yang besar itu boleh buat sewenang-wenang sesuai dengan kemauannya. Walaupun mungkin merugikan orang yang dipimpinnya. Sama sekali tidak begitu. Sama sekali tidak. Sebab itu, Umar benar-benar mencontohkan sesuai dengan sabda Mamin imamin awalin. Perhatikan sabda Nabi dalam hadis Imam Ahmad, Imam Turmuzi, dan dinilai sahih oleh Suhaib Al-Arnaud. Mamin imamin, tidak ada seorang imam pun, pemimpin, awalin atau wali, ya pemimpin lah, yang liku babahu, yang menutup pintunya, duna dil hajah wal khallah wal maskanah, menutup pintunya bagi orang yang ada hajat,
orang ini susah, orang ini miskin, perlukan bantuan, dan tidak ada tempat untuk mereka memohon bantuan kecuali kepada dia yang ia latih jadi pemimpin. Ketika orang susah ini nak guna, pintunya ditutup. Bahasa kasar pintu tutup, maknanya tak dilayan lah. Gitulah. Pintunya terbuka bagi orang yang difikir mendatangkan pulangan. Kalau ini saya mau terima ini. Pintu terbuka luar untuk Tuhan ya. Sila Tuhan boleh datang. Jumpa saya bila-bila. Pukul 3 pagi pun boleh. Maklum orang ini akan memberikan pulangan yang besar. Tapi bila yang nak jumpa itu orang miskin, orang susah, ingin pertolongan, ingin pembelaan, tak ada tempat berlindung, tak mohon pertolongan kecuali dia yang ia pilih menjadi pemimpin. Sebenarnya malah ditutup pintunya. Ada alasan untuk tidak mau untuk jumpa dengan tak nak. Kalaulah ada pemimpin macam ini, apa Nabi kata? Illa ghalaqallahu abwabas sama'. Melainkan pasti Allah akan menutup pintu-pintu langitnya. Apa maksudnya? Jangankan nak masuk surga. Surga itu berada di langit ke-7 di Mustaqim Sidratul Muntaha. Untuk sampai Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semasa Nabi Mi'raj, setiap langit itu ada pintunya. Dibuka, naik kedua, buka. Macam mana nak masuk surga? Pintu langit pun tak terbuka baginya. Allah tutup pintu langit, maknanya orang tak akan masuk surga. Kenapa Allah tutup pintu yang bolehkan dia masuk? Ya karena semasa dilatih jadi pemimpin, dia menutup pintu, menutup diri, tak mau mendengar suara orang yang susah yang dipimpinnya. Bila yang dia jumpa ini orang senang, orang berkepentingan, dan akan memberikan pulangan yang besar, dibuka lebar-lebar pintunya. Sentiasa punya masa buat mereka. Tapi kenapa untuk yang susah malah tak ada masa? Kalau ia pun, tak boleh. Encik tak boleh cuci sembarangan tau. Kami ni orang sibuk. Encik kena buat appointment. Kalau itu Tuan, saya buat appointment nak jumpa. Boleh, bila kami boleh. Kalau itu minggu depan, besok tak boleh. Tak boleh. Ya, encik ada mungkin boleh ni 4 bulan lagi lah. 5 hari bulan 4 bulan dari sekarang. Tapi kami susah, Tuan. Kami tak boleh makan. Kami macam mana nak minta? Itu masa yang ada. Kami ni sibuk, bukan mengurusi awak seorang. Macam-macam kiranya. Sedangkan yang datang orang yang amat patut wajib ditolong. Kenapa kepada mereka yang tak patut ditolong? Yang punya pengaruh besar, dibuka pintu seluas-luasnya. Ingat, wahai para pemimpin. Ini amar Rasulullah. Allah tutup pintu langit buat Anda. Saya mengkaji hadis ini, jamaah sekalian, membaca hadis ini sebelum saya sampai pasal. Macamlah Nabi ini baru menyampaikan semalam ya. Seakan baru semalam tadi Nabi menyampaikan. Karena begitu sesuai dengan keadaan kita hari ini. Jamaah sekalian, saya ingin bacakan lagi satu hadis yang masih berkaitan dengan kepemimpinan. Hadisnya agak panjang, tapi sangat-sangat penting. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh pemimpin dan apa yang sepatutnya dilakukan oleh yang dipimpin. Bila orang yang memimpin ini punya polisi, punya peraturan, punya cara, punya apa saja yang tak betul, maka rakyat atau orang yang dipimpinnya wajib bersuara. Wajib menegur. Dan pemimpin yang mau selamat daripada neraka pun hendaklah bersedia menerima teguran. Ini namanya tawasau. Yang dipimpin ada keberanian menegur,
yang dipimpin bersedia ditegur. Dalam perkara yang salah ya, bukan menegur karena menjatuhkan, bukan ya. Ini pernah berlaku. Ini boleh lihat dalam dikatakan oleh Abu Ya'la, Imam Al-Haytami dalam kitabnya Majmu' Zawaid. Imam At-Tabrani mereka dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Awsat. Rijaluhu thiqat. Orang-orang yang merekanya semua boleh dipercayai. Dan dinilai hasan oleh Nasiruddin Albani dalam silsilah as-sahihah. Ceritanya begini. Ini ada satu cerita yang sangat menyentuh sekali lah. Dahsyat sekali. Diriwayatkan oleh Abu Qubail. Abu Qubail. Beliau berkata, "Khotabana Muawiyah bin Abi Sufyan yaumul Jum'ah." Pada hari Jum'ah, Abu Sufyan telah menyampaikan khutbahnya. Dalam khutbah itu Muawiyah bin Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah Bani Umayyah yang pertama, pengasas kerajaan Bani Umayyah, berkhutbah pada hari Jumat. Dalam khutbahnya dia kata, "Innamal malu maluna wal fai'u fai'una." Sesungguhnya semua harta itu adalah harta kami. Sesungguhnya rampasan perang itu rampasan perang kami. Man syi'na a'tayna. Siapa yang kami kehendaki, kami boleh bagi dia sebagian harta itu. Wa man syi'na mana'na. Siapa yang kami kehendaki, kami tak boleh bagi. Jadi karena harta negara ini harta kami, harta perang ini harta kami, terpulang pada kami. Kalau kami nak bagi pada A, ya boleh bagi. Kalau kami tak nak bagi pada B, ya B tak boleh komplain. Kan terpulang pada kami nak mentasarrufkannya. Ucapan itu kan nampak, iyalah ini khalifah ni. Ada kuasa penuh ni. Nak bagi-bagi rezeki. Nak bagi-bagi harga negara suka hati. Dah beli ada kuasa. Masya Allah, ketika Muawiyah kata begitu, lam yarudda ali ahdun. Tak ada seorang pun yang membantah, tak seorang pun yang menjawab. Jum'ah kedua, menyampaikan khutbahnya, macam itu juga isi dia. Macam yang pertama, tak ada orang yang membantah. Jum'ah ketiga diulangi ucapannya oleh Muawiyah, harta ini semua harta kami, harta negara maksudnya itu. Rampasan perang ini semua harta milik kami. Kami ada kuasa mutlak untuk mengagih-agihkan, menggunakannya. Bagi orang bila kami nak kenaki nak bagi pada si fulan, terpulang pada kami ya. Kalau kami tak bagi pada si fulan, itu pun terpulang. Sebab kami, ini harta kami dan ini di bawah kuasa kami. Kami boleh buat apa yang kami suka. 3 kali sampaikan, kali pertama tak ada orang jahat, kali kedua tak nak, kali ketiga. Kali ketiga, faqama ilai rajulun. Ada seorang jamaah berdiri. Mimman Saidah yang dalam masjid itu lalu puan, kalla. Tidak khalifah. Tidak. Apa yang kau katakan itu salah. Apa yang kau dakwah itu salah. Kalla. Balil malu maluna wal fai'u fai'una. Sebaliknya, harta ini yang disimpan di Baitul Mal itu milik kita semuanya. Harta rampasan itu milik rakyat negeri ini. Tadi Tuhan kata milik kami kan. Yang dimaksudkan kami orang tertentu kan. Mungkin orang duduk di atas itu. Tidak. Harta di negeri ini milik kami semua, rakyat yang tinggal di negeri ini.
Man hala bainahu wa bainana wa bainahu hakamna bi aswab. Sesiapa saya yang menghalangi hak kami untuk mendapatkan harta rezeki yang Allah berikan di negeri ini, kami akan menghakiminya. Kami akan memberi keputusan kepadanya. Keputusan dengan apa? Bi asyafina. Kalah sungguh orang ini. Dengan pedang-pedang kami. Maknanya, kalau Tuan sebagai khalifah mau buat sewenang-wenang, sesuka hati nak bagi kekayaan negara, ikut kehendak Tuan. Sehingga kami yang sebenarnya berat tapi tak dapat, karena Tuan kata, terpulang pada kami. Ingat, kami akan meluruskan tindakan Tuan, bukan dengan ucapan lagi, tapi dengan pedang kami. Itu berlaku zaman sekarang pada khalifah. Zaman Muawiyah. Di hadapan orang ramai orang. Falamma shalla birrajul, Muawiyah diam. Okey, akhirnya solat. Teruskan khutbahnya, solat Jumaat. Babnya alif fajar. Lepas solat Jumaat habis, Khalifah Amir Khalifah Muawiyah bin Hasan panggil orang ini. Tolong panggil tadi orang yang berdiri tadi, yang menegur kami tadi, yang menegur kami, tolong masuk ke bilik. Wah, dia apa yang akan berlaku? Murka ke Khalifah? Nak dihukum ke ni? Fa ajlasahu ma'hu 'ala sarir, lalu duduk di tempat duduk yang sama dengan Khalifah. Thumma adina linnasi fadkhulu alaihi, kemudian diizinkan. Diizinkan ramai orang untuk melihat sendiri apa yang akan diucapkan oleh Khalifah kepada orang yang berani menegur itu. Apa kata Muawiyah? Ayuhan nas, wahai manusia, inni takalamtu fi ahli Jumatin falam tud'a alayya ahadun. Wahai manusia, aku katakan pada Jumaat pertama, Jumaat kedua tak ada siapa yang membantah bahawa tadi milik kami, kalau kita pulang pada kami nak minta maksudnya. Tak ada yang bantah. Tapi kalau aku mengucapkan ketiga, ahyani hada, tiba-tiba orang ini yang menyadarkan aku. Semasa aku kata yang pertama, kedua, hatiku mati. Seakan aku dimati. Dengan teguran orang ini, hatiku jadi hidup. Allah telah menghidupkan hatiku melalui perantaraan orang ini. Dia ingatkan aku dengan pedangnya. Jika aku mentasrufkan harta dan negara ini, ikut suka hati. Sami'tu Rasulullah SAW. Ya, kan aku pernah mendengar Nabi bersabda. Kata Muawiyah, sayati qaumun yatakallamun fala yuradu alaihim. Nanti akan datang satu masa di mana ada satu kaum bercakap, cakap dan cakapnya tak betul. Akan datang satu masa, ada satu kaum pemimpin, maknanya dia cakap dan cakapnya tak betul, merugikan orang ramai. Tapi fala yuradu alaihim, tak ada siapa yang berani melawan dan menegurnya. Wah, cakap pemimpin tadi salah, perbuatannya salah, tapi tak ada siapa yang berani menegurnya. Ya taqamahuna finnar taqaw al-qirdah. Kamu tahu tak bila itu yang berlaku? Kata Muawiyah menyampaikan sabda Nabi. Kalau berlaku seperti itulah, pemimpin cakap tak betul, buat peristiwa betul, tapi rakyat tak ada siapa yang berani menegurnya. Kamu tahu tak? Nanti pemimpin dan yang dipimpin semua masuk dalam neraka, berdesak-desak dalam neraka, terjun dalam neraka. Ya taqamahuna finnar taqahumal qirdah. Seperti ada melompat-lompat dan berdesaknya minta maaf kera. Macam kera berebut makanan, berdesak-desak. Wa'nya tu bila tu mana. Fa khasitu ayaj'alillahu minhum. Aku takut nanti aku masuk neraka bersama kamu semua, karena tak ada siapa dari kamu yang berani menegur aku. Masuk neraka seperti mana kera berlumba-lumba rebut makan, berdesak tolak sana tolak sini. Falamma radda ala hadha alayya ahyan. Tapi ketika ada di antara kamu yang berani menegur aku, bahkan dengan pedangnya, Allah telah memberi kehidupan pada diriku. Allah telah membuat mata hatiku celik. Wa rajautu alla yas'alani Allahu minhum. Dan aku berdoa agar kita semua tidak termasuk orang yang Nabi sabdakan diumban dan
pemimpin dan yang dipimpinnya berbondong-bondong masuk neraka. Itu jika berlaku pemimpin cakap tak betul, buat tak betul, kezaliman, tapi tak ada siapa yang berani menegurnya. Jadi mesti ada keberanian menegur dan bersedia ditegur atas dasar mahabbah, cinta. Sebab ini jenayah yang sangat berat, ya Mas. Okeylah orang tidak solat, dia dosa. Dan dia masuk neraka, dia seorang. Kan dia tak solat. Dia seoranglah masuk neraka. Dia tak puasa, berdosa. Bila tak semampu, masuk neraka. Tapi kan dia seorang. Karena dosanya dosa tak puasa. Tapi kalau dosa sebini, kata Nabi, dikatakan oleh Muawiyah, rombongan masuk neraka. Inilah yang perlu kita ambil berat, ya Mas. Ini adalah sifat madmuah yang paling keji. Sifat tercela, akhlak terburuk yang sangat buruk. Yang sepatutnya sudah tidak wujud selepas kita tinggal oleh Nabi 14. Ya, makin baik. Tapi namanya memang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Tapi bukan mustahil. Tidak mustahil. Mudah-mudahan kita diberi keberanian, ya Mas, untuk terus menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari insana fis. Alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.